Makasih ganteng dan cantik yang udah klik video ini. Semoga kalian bisa membanggakan kedua orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo halo. Balik lagi bersama aku ya, Kakang Ngafit. Pada video ini aku akan bahas tentang prediksi UTBK 2020 tahap 2 atau gelombang 2 gitu ya, berdasarkan FR UTBK 2020. Simak sampai habis. Pada video ini aku akan bahas tentang soal UTBK 2020 tahap kedua, subtes pengetahuan kuantitatif pada materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sudah aku siapkan beberapa soal dari yang mudah sampai yang susah. Simak sampai habis. Ya, aku mulai dari jurusnya ya. Ada satu jurus yang ini dipakai untuk semuanya, baik untuk yang senilai maupun berbalik nilai. Oke, langsung saja. Jurusnya itu adalah P sama dengan OW atau disingkat POW gitu ya. Gampang diingatkan ya, POW. P-nya itu adalah produk atau hasilnya atau barang yang dihasilkan atau produknya gitu ya. Sementara O itu adalah orangnya atau pekerjanya atau mesin atau hewan gitu ya. Pokoknya yang menghasilkan produk gitu ya. Sementara W itu waktu. Waktu itu bisa dalam bentuk jam, menit, hari, detik, minggu, bulan, dan lain-lain gitu ya. Oke, kalau untuk perbandingan senilai, yang diketahui dalam soal itu adalah yang pertama itu P dengan O gitu ya. Kan logikanya ketika orang yang menjahit atau orang yang mengerjakan jahitan itu semakin banyak, maka produk yang dihasilkan juga akan semakin banyak gitu ya. Sehingga kalau orangnya semakin banyak, maka produknya akan semakin banyak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua bisa juga P dengan W. Logikanya adalah misal mesin jahit ya masih sama. Ketika waktu yang digunakan untuk menjahit semakin banyak, maka produk yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Ketika orang yang mengerjakan, ketika waktu untuk mengerjakan semakin singkat atau semakin sedikit, maka produk yang dihasilkan juga semakin sedikit. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan senilai, gitu ya. Nah, perbandingan senilai ini biasanya antara P dengan O atau P dengan W. Jadi selalu dia beda ruas gitu ya, antara ruas yang kiri dengan ruas yang kanan gitu ya. Langsung aja kita lanjut ke soalnya, contoh soalnya. Ya, soal yang pertama nih, jika seekor ayam dapat bertelur sebanyak 15 butir per bulan. Nah nih, 15 butir telur per bulan, berarti kan ini kan produknya gitu ya. Berapa jumlah butir telur yang dihasilkan oleh 5 ekor ayam. Nah, 5 ekor ayam ini berarti kan orangnya gitu ya, atau pekerjanya gitu ya. Oh, kemudian yang ditanyakan adalah berapa jumlah butir telur, berarti P gitu ya. Nah, kita tulis dulu. Untuk seekor ayam, satu ayam itu bisa menghasilkan 15 telur per bulan. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa telurnya, berarti kan X telur yang dihasilkan oleh 5 ekor ayam. Nah, 5 ayam. Nah, ini itu kan tentang P dan O. Nah, tadi kan rumusnya P sama dengan OW. Nah, antara P dengan O, berarti ini perbandingan senilai ya. Caranya tinggal ini per bawahnya gitu, 1 per 5 sama dengan 15 per X gitu aja. Nah, berarti kan kalau kita kali silang jadi X sama dengan 15 dikalikan 5, sehingga X sama dengan 75 gitu ya. Jadi jumlah telur yang dihasilkan 75 butir telur. Jawabannya yang E. Lanjut contoh soal yang kedua. Sebuah mesin pembungkus mampu membungkus sebuah makanan dalam waktu 2 menit. Nah, sebuah makanan berarti ini produk ya. Dalam waktu 2 menit berarti ini waktu W. Berapa banyak makanan yang dapat dibungkus dalam waktu 1 jam? Ini juga W, itu ya. Oke, kemudian berarti ini perbandingan senilai ya, karena POW, P dengan W ya. Oke, berarti kita tulis saja satu makanan itu 2 menit.
berapa makanan yang dapat dibungkus, berarti ini X yang ditanyakan ya, dalam waktu 1 jam. Samakan dulu satuannya gitu ya. Yang di sini kan waktu yang pertama dalam menit, waktu yang kedua dalam jam gitu ya. Jadi kita samakan. Kita jadikan dalam menit aja gitu ya, biar gampang. Berarti kalau 1 jam itu 60 menit gitu ya. Oke, berarti kan 1 per X sama dengan 2 per 60 gitu ya. Sehingga kita kali silang aja, berarti kan 2X sama dengan 60. Sehingga X sama dengan 60 dibagi 2, 30 gitu ya. Jawabannya yang B. Dan soal yang ketiga nih, sebuah mesin pemotong kayu dapat memotong 5 kayu dalam waktu setengah jam, 0,5 jam. Berapa menit waktu yang dibutuhkan mesin yang sama untuk memotong 100 kayu? Ingat ya, di sini yang ditanyakan itu adalah berapa menit. Jadi yang ditanyakan itu X dalam menit. Karena yang ditanyakan dalam menit berarti yang jam diganti dalam menit. Jadinya setengah jam itu kan 30 menit. Nah, kayu itu produk, kemudian waktu itu W itu ya, berarti kan perbandingan senilai. Oke. 5 per 100 sama dengan 30 per X, sehingga 5X sama dengan 30 dikalikan 100. 3000, X sama dengan 3000 dibagi 5, berarti sama dengan 600 menit. Hingga jawabannya yang D. Lah, terus kemudian apa bedanya sama perbandingan berbalik nilai? Ini nih, kalau perbandingan berbalik nilai itu biasanya dia pada soal itu menyebutkan tentang O dengan W gitu ya. Orang dengan waktu gitu ya. Logikanya, semakin banyak orang yang ngerjain sesuatu kerjaan gitu, maka waktunya akan semakin singkat ya kan ya. Namanya juga gotong royong gitu ya. Ini Indonesia banget nih. Kalau orangnya semakin sedikit yang ngerjain, nah maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kerjaan juga semakin banyak gitu ya. Jadi ini berbalik nilai gitu ya. Oke, langsung aja contoh soalnya. Nih, soal yang pertama, sebuah pekerjaan jika dikerjakan oleh seorang pekerja, satu orang pekerja akan selesai dalam waktu 14 hari. Halus banget. Jika pekerjaan yang sama ingin diselesaikan dalam waktu 1 minggu, nah 1 minggu ya otomatis lah 7 hari itu aja langsung disamakan disamakan satuannya ya. Maka berapa jumlah pekerja yang harus ditambah gitu ya. Berarti yang ditanyakan yang di sini nih X gitu ya, jumlah pekerjanya. Udah jelas ini perbandingan berbalik nilai ya, karena yang pekerja itu kan berarti kan O, hari itu kan waktu, O sama W. Oke, langsung aja. Kalau perbandingan berbalik nilai berarti 1 per X sama dengan, nah salah satu dibalik gitu ya. Aku mau yang harinya yang tak balik, jadinya 7 per 14 gitu ya. Jangan dibalik dua-duanya gitu ya. Maka langsung aja kali silang, 7X sama dengan 14 kali 1 sama dengan 14 gitu ya. Sehingga X sama dengan 14 bagi 7. 14 bagi 7, 2 gitu ya. Nah, jangan buru-buru kalian milih yang B dulu ya. Gini, karena jawabannya bukan 2. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah pekerja yang harus ditambah. Yang harus ditambah gitu ya. Kan tadinya cuman ada seorang pekerja. Jadi cuman ada 1 orang pekerja gitu ya. Padahal kalau pengen 7 hari itu butuh 2 pekerja. Berarti yang harus ditambah berapa orang? Nah, ini harus ditambah 1 orang dong gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati dalam membaca soal gitu ya. Oke, lanjut yang kedua. Suatu proyek jika dikerjakan oleh 10 pekerja akan selesai dalam waktu 10 hari. Nah, ini juga sama nih. Jelas O sama W gitu ya. Berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan jika pekerjaan yang sama ingin diselesaikan dalam waktu 5 hari? Nah, berarti yang ini X gitu ya.
Langsung aja 10 per X sama dengan, dibalik ya, karena perbandingan berbalik nilai, 5 per 10 dikali silang jadinya 5X sama dengan 10 dikalikan 10. X sama dengan 10 kali 10, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Itu ya, jawabannya yang B. Ya, lanjut sekarang soal yang ketiga ya. Jika M orang dapat mengecat sebuah rumah dalam D hari, berapa hari yang dibutuhkan oleh M plus 2 orang untuk mengecat rumah yang sama? Gitu ya. Tulis dulu. Variabel ini yang pertama, M orang dapat mengecat sebuah rumah dalam D hari. Nah, ini kan udah O sama W gitu ya. Nah, berarti perbandingan berbalik nilai. Berapa hari yang dibutuhkan oleh M plus 2 orang? M plus 2 orang yang ditanyakan ini ya, berapa hari gitu ya. Oke, berarti kan perbandingan berbalik nilai. Maka M per M plus 2 sama dengan, dibalik ya, X per D. Yang ditanyakan X sorry. Kita kali silang, berarti kan X dikali M plus 2 sama dengan M dikali D gitu ya. Nah bentar, jangan buru-buru dikalikan dulu, karena yang ditanyakan cuman X berapa gitu ya. Berarti X sama dengan M dikali D dibagi M plus 2. Dah gitu aja. Cari jawabannya, berarti jawabannya yang D gitu ya. Nah sekarang gimana kalau soalnya itu nggak mengandung POW gitu ya. Nah terus gimana tuh? Ini contoh soalnya. Soal yang pertama, untuk membuat secangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok dan creamer 2 sendok. Jika telah digunakan kopi sebanyak 5 sendok dan creamer A sendok untuk membuat beberapa kopi, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi tersebut gitu ya. Ini soal tahun 2019. Di situ ada 3 sendok kopi gitu ya, berarti 3 kopi dan 2 sendok creamer, berarti 2 creamer. Nah ini kan nggak ada nih POW, nggak ada sama sekali gitu ya, nggak ada ngomong waktu, nggak ada ngomong orang, semuanya produk gitu ya. Nah berarti soal kayak gini tuh aku kasih nama itu kayak soal tentang kadar-kadar gitu ya. Jadi kalau kita bikin secangkir kopi, takarannya itu 3:2, 3 kopi 2 sendok creamer gitu ya, berarti selamanya dia akan segitu gitu loh. Jangan sampai kopinya tetap 3, nanti creamer ditambahin jadi 4, nanti kan kadar rasanya kan jadi beda gitu ya. Nah berarti kalau kopinya nambah, maka creamernya juga harus nambah dong ya. Kalau kopinya berkurang, creamernya juga harus berkurang. Nah inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Jadi kalau ketemu soal yang nggak ada POW nya, dikembalikan lagi ke soalnya, kita cek dari 2 variabel tersebut, ketika ini nambah, yang satunya nambah atau kurang gitu. Kalau sama-sama nambah, berarti perbandingan senilai. Kalau satu nambah satu kurang, itu berarti perbandingan berbalik nilai. Oke, sekarang kita kerjakan. Di sini sudah digunakan 5 sendok kopi gitu ya, berarti di sini ada 5 sendok kopi dan A creamer sebanyak A gitu ya, creamernya. Oke, berarti kita perlu cari A ya, karena kita disuruh membandingkan P dan Q. Di sini ada 3A, berarti kita butuh nilai A. Ini kan perbandingan senilai, berarti 3/5 sama dengan 2 per A. Kita kali silang jadinya 3A sama dengan 5 kali 2, berarti kan 10. Nah P itu 3A, berarti P sama dengan 10 gitu ya. P 10, Q 10, berarti P sama dengan Q, sehingga jawabannya yang C gitu ya. Oke, sekarang soal yang terakhir nih. Jika seekor bebek rata-rata bertelur sebanyak 20 butir per bulan, nih 1 bebek, berarti ini orang gitu ya, maksudnya O gitu ya. Sebanyak 20 butir per bulan. Nah ini produknya, ada O, ada P. Nah POW. Nah berarti kalau P sama O perbandingan senilai gitu ya. Satu bebek bisa menghasilkan 20 butir telur per bulan. Berapa jumlah minimal bebek yang harus dipelihara
untuk mendapatkan 150 telur tiap bulannya. Nah, berarti di sini X yang ditanyakan gitu ya. Ini perbandingan apa tadi? Perbandingan senilai gitu ya. Semakin banyak bebek, telurnya makin banyak. Nah, 1 per X sama dengan 20 per 150. Nah, berarti kita kali silang jadinya 20X sama dengan 150 kali 1. Berarti 150. Sehingga X sama dengan 150 dibagi 20. Nolnya dicoret. 15 bagi 2, 7,5. Nah, jawabannya yang D, tapi bohong. Sorry ya. Nah, sekarang nih diingat, pakai logika aja. X itu apa? Yang ditanyakan itu apa? Berapa jumlah minimal bebek yang harus dipelihara? Bebek itu kan X berarti ya. Emang ada bebek 7,5 gitu? Emang ada bebek setengah gitu? Bebeknya kepalanya doang bisa hidup? Ya nggak bakal bisa lah ya memelihara bebek setengah gitu ya. Itu kan berarti kan X itu harus bilangan bulat, nggak boleh desimal gitu ya. Jadi makanya di soal ini yang ditanyakan adalah berapa jumlah minimal bebek gitu ya. Berarti bebeknya berapa? 6 atau 8? Nah, aku tanya. Kalau bebeknya 6 itu nggak sampai 150, pasti kurang dari 150 telur gitu ya. Karena 6 dikali 20 itu cuman 120 telur. Nah, makanya kita perlu minimal 8 bebek. Karena kalau 8 bebek itu bisa menghasilkan 160 telur. Jadi udah lebih dari 150 gitu ya. Sehingga jawabannya yang E. Nah, selesai. Sorry kalau garing ya. Tapi semoga ini bermanfaat. Karena soal perbandingan berbalik nilai baru keluar di gelombang 2. Gelombang pertama katanya perbandingan senilai semua gitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.